Dan beliau juga main di film Laskar Rambau sebagai Parabila. Sangat apik ya. Sangat apik aktingnya sebagai Mancuana. Dia dihias oleh saudara saya Eva Rohana, beliau yang sempat menyanyikan juga soundtracknya The Hero of Laskar Rambau. Dia dihias sedemikian rupa, make up jadi orang tua. Gani itu bisa dilihat di trailer teaser pertama yang Laskar Rambau. Gani itu jadi tua dia. Iya, dan oke, baik pendengar di mana saja berada, saya masih bersama Bung Foril, owner dari Foril Marpap Channel. Nah, saat ini di Foril Marpap Channel sendiri jumlah tim ada berapa orang? Ya, jadi kami di Foril Marpap Channel ini awalnya saya sendiri, kemudian ditemani sahabat saya Sabarudin, kemudian ada satu editor sampai hari ini belum bisa disampaikan identitasnya karena beliau itu orang yang memang tertutup. Kemudian dibantu oleh Alan, kemudian sekarang bersama Aba Gantara di Koja Koja TV, dan mudah-mudahan tim ini bisa menjadi tim yang besar dan bisa berbicara lebih besar lagi, lebih banyak lagi tentang budaya dan kebutuhan ini. Wah, berarti punya orang-orang hebat di belakang Foril Marpap Channel ya. Mudah-mudahan. Ada bukan cuma Foril Marpap Channel, di situ ada Koja Koja TV, kemudian ada channel Aba, kemudian ada juga saya Foril Marpap Channel dan beberapa channel lainnya. Oh, jadi kayak manajemen yang mengasuh beberapa channel gitu. Ya. Seperti itu ya. Oke, baik. Kami tetap konsisten sampai hari ini. Kita coba waktu bulan Ramadan itu kita coba live sholat tarawih di Masjid Keraton Buton. Kita live setiap malam di Koja Koja TV. Kemudian sekarang lagi setiap minggu kita live sholat Jumat. Itu live-nya di Koja Koja TV di YouTube ya? Di YouTube langsung dari Masjid Agung Keraton. Agung Keraton. Baik. Betul. Nah, Bung Foril sendiri yang ingin saya tanyakan juga ini tentunya dalam membangun channel dengan konten fokus ke budaya ini bukan hal yang mudah tentunya. Berbicara budaya tentunya banyak hal yang harus digali, banyak hal yang harus diteliti lebih jauh lagi sebelum kita menghadirkan konten tersebut untuk publik. Apa sih tantangan yang selama ini mungkin dihadapi oleh Bung Foril dalam membangun channel Foril Marpap ini? Ya, terima kasih. Jadi ketika berbicara tantangan, saya hanya melihat ada pesimisme di sana. Jadi saya bilang saya tidak melihat tantangan apapun yang ada di depan saya begitu misalnya. Hanya optimisme saja. Ketika ada tantangan itu kita hadapi dengan tenang biasanya. Saya disampaikan sahabat saya Pak Sabarudin biasanya. Ketika ada masalah yang kita hadapi, ada tantangan-tantangan ke depan, kita tentang aja. Kita melihat, kita merasakan. Istilahnya kita di dalam tim kami itu kita coba ponamisi kan. Kita coba ponamisi bagaimana, kemudian kita coba ambil keputusan seperti ini. Dan bismillah. Dan biasanya itu lancar-lancar aja. Lancar, jaya, aman, damai. Jadi yang penting jalan insya Allah akan ada terbuka jalannya. Jalan saja dengan niat yang tulus, kita coba niat bahwa ini untuk kebaikan, insya Allah kita tidak akan mendapatkan halangan. Kalaupun mendapat halangan itu bisa membuat kita lebih besar lagi. Oke, baik. Nah, dalam satu produksi itu untuk membuat, saya ambil sampel segmen Koja Koja, kan selain Koja Koja ada juga cover lagu daerah dan lain sebagainya. Saya ambil segmen Koja Koja lah. Nah, dalam segmen Koja Koja itu untuk memproduksi satu segmen pembuatannya itu seperti apa? Apakah langsung short, langsung direkam aja sampai selesai, atau mungkin mesti ada beberapa take yang harus dilakukan? Dan persiapannya seperti apa, Bung? Jadi dalam satu segmentasi Koja Koja itu biasanya kita one take, satu kali pengambilan gambar, Koja Koja mengalir. Kita sudah siapkan skrip pertanyaannya, kemudian tema-temanya seperti apa. Pertanyaan-pertanyaan itu minimal 3, kemudian satu closing statement menjadi 4. Nah, pertanyaan ini bisa menggambarkan semua. Nah, biasanya durasi yang kami sampaikan itu 10 sampai 15 menit, kadang-kadang sampai 1 jam sampai 15 menit lantaran panjangnya Koja Koja itu tanpa disadari kan. Tapi itu tetap menjadi bagian yang menarik di segmen Koja Koja, karena setiap apa yang disampaikan adalah sesuatu informasi, sesuatu edukasi yang menurut saya bernilai. Nah, seperti halnya kita Koja Koja dengan Bang Gani, Bro Gani ya saya panggil. Beliau bercerita tentang Galangi, bagaimana filosofi tarian Galangi itu sendiri, dan sangat keren. Dia bilang, Masya Allah, seperti ini padahal
setiap gerak tari yang dimainkan oleh para pemain galangi memuat filosofi-filosofi yang indah, dan kalau menurut saya itu sangat luar biasa, dan Gani yang tahu itu. Wah, kayaknya berikutnya nih Bung Gani harus kembali ke dari bau-bau ini ya. Beliau itu adalah praktisi kesenian tradisional dan orang hebat. Oke, baik. Dan beliau juga main di film Laskar Rambau sebagai Parabela. Sangat apik ya. Sangat apik aktingnya sebagai Mancuana. Dia dihias oleh saudara saya Eva Rohana, beliau yang sempat menyanyikan juga soundtracknya The Hero of Buton Laskar Rambau. Dia dihias sedemikian rupa, make up jadi orang tua. Gani itu bisa dilihat di trailer teaser pertama yang Laskar Rambau. Gani itu jadi tua dia. Iya, dan sebenarnya mungkin seluruh masyarakat Buton itu sangat menantikan Laskar Rambau ini ya. Wah, saya juga sebenarnya. Hanya Alan itu yang bisa tahu kapan tayangnya. Nah, Alan banyak yang minta ini ya. Kapan ini Laskar Rambau bisa hadir ini? Oke, baik, Bung Faril sendiri, apa ya? Saya mungkin mau sedikit bertanya terkait YouTube lah, YouTube lah. Apa sih asiknya membuat apa ya, asiknya nge-YouTube lah dalam arti umum gitu. Iya. Kita melakukan sesuatu itu ketika dibarengi rasa suka, rasa senang. Saya yakin tidak ada yang sulit. Jadi saya bikin konten YouTube awal-awal sebelum menikah itu karena memang suka mencari tahu. Sangat asik lah pokoknya, karena banyak informasi yang kita dapat. Informasi dari sini seperti ini kita makan lagi, informasi seperti ini kita telan lagi, dan itu bisa memperkaya imajinasi kita, bisa memperkaya informasi kita. Dan sampai hari ini saya tidak kelaparan dan kehausan informasi tentang Buton dan kebutuhan. Itu asiknya sebenarnya, enak sekali. Karena apa? Narasumber yang hadir di Koja-Koja itu adalah narasumber yang berkompeten dan mereka memahami apa yang mereka sampaikan dan sampai di hati. Biasanya seperti itu, dan sangat luar biasa lah. Semoga ini bisa lestari terus, bisa continue terus, dan mudah-mudahan kita dikasih kesehatan, kita dikasih kesempatan untuk bisa besar lagi. Baik, bahkan mungkin ruang lingkupnya nanti akan lebih luas lagi dalam arti Buton Kota Bau-Bau, Buton sebagai provinsi ya. Bahkan mungkin Wakatobi juga nanti akan bisa dibahas, bahkan lintas provinsi pun. Amin, terima kasih banyak. Amin. Oke, baik pendengar RRI Bau-Bau di mana saja Anda berada, saya masih banyak hal sebenarnya sangat menarik perbincangan kita sore hari ini ya, tapi karena waktu yang terbatas ya Bung ya, karena kita sampai jam 5 sore ini. Siap. Nah, sebagai closing statement, mungkin karena Bung Faril ini salah satu konten YouTube yang memang fokus membahas terkait budaya ex Kesultanan Buton ini. Bagaimana Bung Faril melihat anak-anak muda seperti Bung Faril, seperti saya ya, masih muda ya. Anak muda di Kota Bau-Bau di Kepulauan Buton yang terhadap budaya kita sendiri, bagaimana mereka agar selalu lebih mencintai budaya mereka sendiri nih, Bung Faril. Pada prinsipnya bahwa apa yang kita lakukan dimulai dengan niat kita melakukan hal-hal yang baik gitu. Jadi hal-hal yang baik itu bisa menjadi motivasi yang sangat besar. Kenapa? Karena dari hal-hal baik itu akan ada hikmah, percikan-percikan hikmah. Nah, hikmah itu kita bisa mengambil, mengajarkan pelajaran, sama halnya seperti apa yang saya lakukan di segmentasi Koja-Koja ini. Saya coba melihat, saya coba niat, saya ingin membuat jejak digital tentang Buton dan kebutuhan. Saya ingin membuat sesuatu yang berbeda sebagai konten kreator di Kota Bau-Bau. Dan sampai hari ini generasi muda kita sangat antusias melihat konten itu, menurut saya. Kenapa? Karena memang teman-teman yang komentar itu biasanya di dalam kreator itu, saya melihat yang dominan itu adalah umur 34 sampai dengan 54 tahun. Jadi yang di bawah juga itu dia presentasinya agak kedua lah. Jadi yang menyaksikan konten Koja-Koja ini dia 34 ke atas. Selebihnya itu 34 ke bawah. Dan saya pikir generasi muda semua yang menyaksikan ini, dan mereka saya pikir sangat teredukasi dan ya pokoknya luar biasa ya. Semangat mencintai budaya itu memang mulai ada di anak muda di Kepulauan Buton saat ini. Nah, mungkin yang pengen tahu banyak terkait Foreign Pop Channel, mungkin
Ya, jadi Silakan. bisa like, comment, dan subscribe di For Real Mar Pub Channel. Segmentasi koja-koja, ada juga segmentasi lain. Dan saya ingin sampaikan bahwa biasanya di tagline YouTube saya itu, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Bung Faril sudah bersama RRI Bau-Bau di sore hari ini, dan pendengar RRI Bau-Bau di mana saja Anda berada. Demikian program sharing inspirasi. Insya Allah mungkin ke depan juga kita bisa kembali berbincang Siap. dengan Bung Faril ya. Siap, terima kasih Sampai banyak di juga sini. RRI. Terima kasih banyak RRI sudah memanggil saya yang yang seperti ini. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih Bung Faril. Saya Penyiar Anda Cali, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam.